Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang kami hormati Bapak Khairi Murdi, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen. Kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pengendalian. Yang pertama, pengertian pengendalian. Pengendalian adalah proses mengawasi, mentoring, membandingkan, dan mengkoreksi. Pengendalian merupakan proses monitoring terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan sumber daya organisasi untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan tersebut akan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan tindakan koreksi dapat dilakukan untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi. Pada saat menjalankan fungsi pengendalian, para manajer berusaha untuk mempengaruhi dan mengarahkan perilaku dan kinerja para karyawan agar dapat mencapai tujuan organisasi. Tujuan yang diinginkan dicapai melalui pelaksanaan pengendalian adalah tersedianya berbagai perangkat bagi manajer untuk mengarahkan dan memotivasi para bawahannya agar mereka dapat bekerja mencapai tujuan organisasi serta menyediakan umpan balik atau feedback bagi para manajer mengenai seberapa bagus kinerja para bawahannya. Adapun pengertian pengendalian menurut para ahli adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut Arif Saudi, pendapatnya bahwa pengendalian manajemen adalah sebuah usaha untuk menjamin bahwa sumber daya perusahaan digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang B, menurut Robert Anthony mendefinisikan sistem pengendalian manajemen sebagai proses untuk memastikan bahwa sumber daya diperoleh dan digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Zahinul Hauki, berpendapat bahwa sistem pengendalian manajemen sebagai suatu sistem yang digunakan untuk merencanakan berbagai kegiatan dalam pencapaian visi organisasi. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya disampaikan oleh Huria. Kepada Huria dipersilakan. Terima kasih, Moderator. Baiklah, materi yang kedua adalah tipe-tipe pengendalian. Yang pertama adalah pengendalian people, pengendalian yang dilakukan sebelum aktivitas kerja dilakukan. Jenis pengendalian yang paling diinginkan, pengendalian people, mencegah masalah karena pengendalian dilakukan sebelum aktivitas sebenarnya. Kunci dari pengendalian ini adalah mengambil tindakan manajerial sebelum terjadi masalah. Dengan begitu, masalah dapat dicegah bukan diperbaiki setelah timbul kerusakan. Yang kedua ada pengendalian concurrence, adalah pengendalian yang dilakukan ketika aktivitas kerja berlangsung. Bentuk yang paling dikenal dari pengendalian ini adalah survei langsung. Istilah lainnya adalah management by working hour, MBWA, yaitu keberadaan manajer di dalam kerja, berinteraksi langsung dengan para karyawan. Semua manajer dapat mengambil manfaat dari pengendalian ini karena pengendalian ini membantu mereka memperbaiki kesalahan sebelum lebih memakan biaya. Yang ketiga adalah pengendalian feedback, adalah pengendalian yang dilakukan setelah aktivitas kerja dilakukan. Pengendalian ini memiliki dua keunggulan. Yang pertama ada memberikan informasi yang berarti bagi manajer, memberikan efektifan usaha perencanaan yang mereka lakukan. Yang kedua ada dapat meningkatkan motivasi. Orang-orang ini mengetahui bagaimana kinerja mereka dan feedback yang memberikan informasi tersebut. Yang materi yang ketiga ada tahapan-tahapan dalam proses pengendalian. Yang pertama ada pengukuran.
yaitu penetapan suatu numerik terhadap suatu objek yang diukur. Aktifan diukur objek pengukuran. Aktifan pengukuran mencakup dua hal. Pertama, ada pengukuran berkaitan dengan apa yang diukur objek pengukuran. Yang kedua, ada pengukuran berkaitan dengan bagaimana pengukuran dilakukan, metode pengukuran. Objek yang dilakukan dalam proses pengendalian perusahaan merupakan kinerja aktual yang dilakukan oleh sumber daya organisasi perusahaan. Objek pengukuran dalam suatu perusahaan sangat bervariasi. Sebagai contoh, produktivitas departemen produksi dapat diukur dengan menggunakan ukuran jumlah produksi barang per hari yang lolos uji kualitas. Sementara produktivitas departemen pemasaran dapat diukur dari jumlah penjualan per bulan. Yang kedua, ada perbandingan. Merupakan proses membandingkan kinerja aktual yang standar kinerja dan berbagai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan maupun standar ditetapkan pada tahap perencanaan planning. Kegagalan perusahaan untuk menetapkan standar pada tahap perencanaan merupakan jalan menuju kegagalan ini itu sendiri, atau dalam peribahasa manajemen dikatakan fail to plan is planning to fail, yaitu disebabkan karena tanpa adanya standar, maka perusahaan akan sangat sulit melakukan proses evakuasi, yaitu membandingkan antara kinerja aktual dengan standar. Yang ketiga, ada tindakan manajerial. Langkah terakhir dari proses pengendalian adalah melakukan evaluasi terhadap kinerja yang dicapai organisasi secara keseluruhan maupun kinerja secara individu. Pada tahap ini, manajer akan melakukan tindakan koreksi dengan memperbaiki utilisasi sumber daya organisasi apabila kinerja aktual menyimpang jauh dibandingkan standar. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, manajer memiliki 3 pilihan tindakan manajerial, yaitu tindakan perbaikan, revisi standar, dan tindakan melakukan tindakan apa-apa. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Huria. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fesrina. Kepada Fesrina, kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya ingin membacakan baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang kriteria pengendalian efektif. Apa sih kriteria pengendalian efektif? Menurut Lewis, agar suatu sistem pengendalian dapat berjalan secara efektif dalam mendeteksi dan melakukan tindakan koreksi terhadap kinerja yang tidak sesuai dengan standar, maka sistem pengendalian tersebut harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut, yaitu 1. Sistem pengendalian yang berhubungan dengan strategi perusahaan. Nah, sistem pengendalian yang baik adalah yang dapat mengukur sesuatu yang dianggap penting pada saat ini atau di masa yang akan datang. Harus 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 berkonsultasi dengan perubahan strategi untuk mengukur perubahan kinerja. Yang kedua, memaksimalkan seluruh langkah di dalam proses pengendalian. Memaksimalkan standar kinerja dengan cara cermat, mengukur kinerja harus dilakukan proses membandingkan standar kinerja dan kinerja aktual untuk mengoreksi agar mengarah pada tujuan. Dan yang ketiga, mengandung ukuran yang objektif dan subjektif. Objektif adalah sistem pengendalian tidak hanya terdiri dari satu ukuran kinerja tunggal, tetapi mencakupi beberapa ukuran kinerja yang diperlukan agar mudah dikualifikasi. Sedangkan subjektif ukuran kinerja yang bersifat kualitatif. Nah, yang keempat,
memiliki kerangka waktu feedback yang jelas. Sistem pengendalian yang menjelaskan informasi yang memadai bagi pihak manajemen untuk mengambil tindakan manajerial jika terjadi kesalahan. Dan yang kelima, dapat diterima oleh para pekerja. Standar kinerja sebagai alat untuk memotivasi karyawan agar melakukan kinerja yang lebih baik, yang mendapatkan kenaikan gaji, bonus, dan promosi jabatan. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Fazrina. Jadi, dapat disimpulkan pada materi kali ini ialah mengendalikan adalah suatu usaha untuk meneliti kegiatan-kegiatan yang telah atau akan dilaksanakan. Pengendalian berorientasi pada objek yang dituju atau merupakan alat untuk menyuruh orang-orang untuk bekerja menuju tujuan yang akan dicapai. Pengendalian merupakan satu proses dasar untuk mendapatkan sesuatu identik dan apa yang saja yang akan dikendalikan. Dalam pengendalian juga terdapat tipe-tipe pengendalian. Ada 3 tipe pengendalian, yaitu pengendalian feed forward, pengendalian conclude, dan pengendalian feedback. Dalam pengendalian juga terdapat tahapan-tahapan dalam proses yang dilakukan dalam pengendalian, yakni pengukuran, perbandingan, dan tindakan manajerial. Dalam pengendalian, kita harus memenuhi kriteria pengendalian agar sistem pengendalian dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Sekianlah presentasi dari kami. Kalau ada salah dan kurangnya, kami mohon maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.